Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Andika, dengan mata pelajaran IPA, mapel kesayangan kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Kali ini kita akan belajar materi baru mengenai makhluk hidup loh. Sebelum kita masuk materi utama, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ayo kita belajar. Coba perhatikan gambar berikut. Apa bedanya kucing dengan batu? Mungkin kita akan menjawab kucing bisa berlari, sedangkan batu tidak. Atau mungkin kucing bisa punya anak, sedangkan batu tidak bisa. Terus apa perbedaan antara meja dengan pohon? Kita tahu meja merupakan produk dari sebuah pohon. Apakah mungkin pohon yang sudah menjadi meja dapat berkembang biak? Nah, untuk mengetahui jawaban dari perbedaan gambar-gambar tersebut, mari kita belajar bersama mengenai ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Di alam, kita sebagai manusia hidup dengan berinteraksi dengan makhluk lainnya. Karena alam kita terdapat unsur biotik dan abiotik di dalamnya. Kita sebagai manusia beserta tumbuhan dan hewan merupakan makhluk hidup, termasuk ke dalam unsur biotik. Sedangkan makhluk tak hidup seperti air, tanah, udara, dan lainnya merupakan unsur abiotik. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan antara makhluk hidup dan tak hidup? Terus apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu ya? Nah, makhluk hidup dan benda tak hidup dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Yang pertama, makhluk hidup mampu bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, mampu bereproduksi, peka terhadap perangsang, mampu mengambil dan menggunakan energi, mampu bernapas, menghasilkan zat sisa, dan tersusun dari satu sel atau banyak sel. Untuk ciri yang pertama yaitu kemampuan untuk bergerak. Bergerak bisa kita artikan sebagai berpindahnya seluruh atau sebagian bagian tubuh makhluk hidup baik secara aktif maupun positif. Gerak aktif dilakukan anggota tubuh organisme itu sendiri, biasanya dilakukan oleh hewan dan manusia. Sedangkan gerak pasif tidak dilakukan langsung oleh anggota tubuh organisme sendiri, biasanya tumbuhan. Gerak hewan dan manusia dapat diamati dengan mudah karena bergerak secara aktif. Tumbuhan bergerak sangat lambat dan terkadang tidak terlihat karena bergerak secara pasif. Contohnya kita bisa melihat pada cheetah yang sedang berlari memburu mangsanya. Sangat terlihat jelas gerakannya. Kemudian saat kita menyentuh daun putri malu yang akan menutup ketika tersentuh. Ciri selanjutnya adalah makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran tubuh karena bertambahnya sel-sel di dalam tubuh. Biasanya dapat diukur atau kuantitatif, bersifat tidak dapat kembali atau irreversible. Sebagai contoh, massa tubuh dan tinggi tubuh. Kemudian, perkembangan merupakan perubahan organisme ke arah kedewasaan. Biasanya tidak dapat diukur atau kualitatif. Sebagai contohnya adalah manusia sebelum bisa berjalan, dia harus belajar merangkak terlebih dahulu. Ciri selanjutnya adalah bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mampu bereproduksi. Reproduksi itu sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sebagai contoh, kita dilahirkan dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita juga dilahirkan oleh orang tua mereka yang kita sebut sebagai kakek dan nenek, dan seterusnya. Reproduksi terjadi secara aseksual dan seksual, di mana seksual atau kawin atau generatif
merupakan terbentuknya individu baru melalui perubahan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan yang aseksual adalah terbentuknya individu baru tanpa melalui perubahan sel. Untuk contoh seksual, ada makhluk hidup yang bertelur atau vivipar, kemudian ada yang melahirkan atau vivipar, dan tumbuhan ada dengan cara penyerbukan. Kemudian contoh aseksual adalah membela diri, fragmentasi, dan juga tunas. Kemudian ciri selanjutnya adalah makhluk hidup mampu menanggapi rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas merupakan kemampuan merespon reaksi makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan atau stimulus. Stimulus dapat berupa cahaya, suhu, sentuhan, rasa, dan bau. Respon dari stimulus dapat berupa gerakan. Contohnya adalah ketika kita menengok ke atas di siang hari, dengan cepat tangan akan menutupi mata dari teriknya matahari. Stimulus dalam kasus ini adalah panas matahari, dan respon pada kasus ini adalah gerakan tangan kita. Kemudian respon pada tumbuhan biasanya lebih sulit diamati dibandingkan pada hewan. Sebagai contohnya, gerak tumbuhan mengikuti arah datangnya cahaya. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari, dan tanggapannya atau responnya adalah berubahnya posisi tumbuh-tumbuhan yang menghadap ke matahari. Ciri selanjutnya adalah makhluk hidup mampu mengambil dan menggunakan energi. Energi digunakan makhluk hidup untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan juga menjalankan fungsi tubuh. Berdasarkan cara mengambil dan menggunakan energi, makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu autotrop dan juga heterotrop. Autotrop merupakan organisme yang mampu membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis oleh tumbuhan. Fotosintesis merupakan proses perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, di mana senyawa sederhana adalah karbon dioksida dan juga air yang diambil dari luar tubuh tumbuhan. Kemudian senyawa kompleks atau hasil dari perubahan senyawa tersederhana adalah glukosa dan oksigen. Maka dari itu, karena tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, disebut juga dengan produsen. Kemudian heterotrof, organisme yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain. Contohnya kelinci yang memakan tumbuhan, kucing yang makan tikus, dan manusia yang makan nasi dan juga lauk pauk. Kemudian ciri selanjutnya adalah bernapas atau respirasi. Respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan dalam tubuh. Sebagai hasilnya adalah energi. Nah, sisanya adalah karbon dioksida dan uap air yang akan dikeluarkan kembali ketika kita bernapas. Contohnya manusia yang sedang bernapas. Kemudian contoh lain adalah ikan paus yang keluar dari air untuk mengambil napas. Ciri lainnya adalah makhluk hidup mampu menghasilkan zat sisa atau ekskresi. Terdapat banyak sekali proses biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Nah, produk yang berguna ini akan diserap oleh tubuh manusia untuk makanan atau untuk yang lainnya, sedangkan zat sisa itu harus dikeluarkan dari tubuh. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme keluar tubuh organisme. Salah satu contoh peristiwa ekskresi adalah keluarnya karbon dioksida saat kita bernapas dan juga saat kita berkeringat. Organ manusia yang merupakan organ ekskresi adalah paru-paru, kulit, ginjal, dan juga hati. Kemudian ciri yang lain adalah makhluk hidup tersusun dari sel. Semua makhluk hidup tersusun atas sel.
baik yang tersusun dari satu sel atau uniseluler maupun yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Contoh makhluk hidup uniseluler adalah Paramecium, Euglena, dan juga Amoeba. Kemudian contoh makhluk hidup yang multiseluler adalah Animalia atau hewan dan juga tumbuhan. Itulah ke-8 ciri kehidupan makhluk hidup. Alhamdulillah kita udah belajar. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita, sehingga kita bisa selalu bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.